Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rishad Ova dengan NIM 102012500225 dari kelas TI 4910. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal aplikasi turunan kalkulus. Mohon disimak guys. Halo teman-teman semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai soal aplikasi turunan. Yang pertama kita mempunyai fx sama dengan x sama dengan min 1 dikali x min a dibagi x min b dikali x min c. Nah, bc ini seperti biasa kita ubah menjadi nim, yaitu nim saya 225, dan akan jadi seperti ini, fx sama dengan x min 1 dikali x min 2 dibagi x min 2 dikali x min 5. Nah, pertanyaannya itu tentukan pertanyaan yang pertama, itu tentukan domain fungsinya. Nah, kita lihat di sini untuk domain fungsinya ini semua bilangan real. Nah, tapi ada pengecualian karena di sini ada pembilang ya. Nah, di sini ada penyebut, maka domain itu akan jadi seperti ini. Semua bilangan real kecuali karena x min 2 jadinya x sama dengan 2 tapi tidak sama dengan jadinya, dan x tidak sama dengan 5 karena dia x min 5. Nah, jadi ini ya domain fungsinya, semua bilangan real kecuali x sama dengan x tidak sama dengan 2 dan x tidak sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya ya. Ini yang B, ini A. Titik potong ya. Yang pertama titik potong sumbu x. Itu titik potongnya. Kalau sumbu x kan jadinya fx sama dengan 0. Jadi kita masukin aja x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, karena di sama dengan 0 ini akan berubah menjadi x sama dengan 1 dan atau x sama dengan 2. Tapi karena x sama dengan 2 itu bukan domain, maka titik potong sumbu x itu cuman ini doang. Jadi titik potong sumbu x itu hanya x sama dengan 1, yang dimana akan jadi seperti ini, 0,1. 1,0 balik, sorry, 1,0. Nah, ya. Nah, untuk yang kedua, sumbu y ya, sumbu y. Kalau sumbu y itu akan jadi x-nya itu 0. Nah, berarti f kali 0 kan, karena x-nya ganti jadi 0. Kita tinggal masukin aja yang tadi x-nya itu kita ubah jadi 0 semua. Ntar jadi kayak gini, min 1 kali min 2 per min 2 kali min 5. Nih, ya x yang semua di sini akan berubah menjadi 0. Jadi tulisnya seperti ini. Nah, kita tulis hasilnya 2/10, bisa dikecilin lagi jadi 1/5. Jadi titik potong sumbu y itu 0,1/5. Ini titik potongnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan asimtot. Ya, asimtot ya. Asimtot itu ada 3 ya, ada asimtot vertikal atau pokoknya ada 3, ada asimtot vertikal, horizontal, sama miring. Nah, asimtot vertikal itu, asimtot vertikal dulu ya. Asimtot vertikal itu x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Jadi ada 2 ya asimtotnya, itu 2 dan 5 karena penyebutnya itu kan 0 kan. Nah, kalau yang vertikal kalau yang horizontal, sorry, itu kan rumusnya kan harus x menuju plus positif tak hingga, positif negatif tak hingga. Nah, kita tulis tadi persamaannya ya, x min 1 kali x min 2 per x min 2 dikali x min 5. Nah, itu akan menjadi seperti ini, lim, kita tulis lagi lim plus minus tak hingga x kuadrat. Ini kita hitung aja semuanya langsung, kita kalkulasikan aja langsung, x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x kuadrat min 7x plus 10. Nah, ini kan jadinya ada dua pangkat yang sama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dua pangkat yang sama ini, kita ambil aja asimtot horizontalnya ini di pangkat yang sama. Ini kan kebetulan kuadrat ya, pangkat 2 yang sama. Nah, kebetulan ini jumlahnya itu cuma 1, yaitu x dan x juga. Jadi y-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk asimtot miringnya itu nggak ada ya teman-teman. Tidak ada. Jadi ini untuk asimtot vertikalnya itu ada 2, yaitu 2 dan 5. Asimtot horizontalnya itu 1, y sama dengan 1. Untuk yang miring tidak ada. Selanjutnya untuk selang kemonotonan itu, kita akan memakai fungsi yang ini ya, yang fx sama dengan x min 1 per x min 5. Nah, dari fungsi ini kita akan turunin lagi ya dengan rumus u aksen v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Nah, jadi akan ditulis seperti ini. Sekali 1 karena itu turunannya x itu 1 dikali x min 5. X min 5 itu v-nya dikurang u-nya itu x min 1 dikali 1 lagi karena x min 5 itu turunnya 1, yaitu v aksennya itu turunnya 1, terus v kuadrat x min 5 kuadrat. Nah, ini kita jabarin lagi ya, kita hitung lagi min x min 5 x min 1. Nah, bawahnya tetap kita tulis x min 5 kuadrat. Nah, ini coret, berarti menyisakan min 4 per x min 5 kuadrat. Nah, untuk f aksen ini dia akan selalu negatif ya, karena di atasnya itu min, di bawahnya itu apapun bilangan yang hasilnya akan kuadrat itu akan selalu positif. Jadi minus dibagi negatif dibagi positif itu akan menghasilkan negatif. Maka f aksen x itu akan selalu bernilai negatif untuk semua x kurang dari 5. X tidak sama dengan 5. Nah, jadi untuk monoton turunnya itu dari min hingga ya, min hingga sampai 5 dan 5 sampai tak hingga. Nah, karena ini bilangannya selalu turun ya, karena itu selalu negatif, maka itu tidak ada monoton naiknya ya.
Dengan demikian fungsinya itu akan selalu turun di seluruh domainnya kecuali x kurang dari x tidak sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim ya. Nah, titik ekstrim itu kita akan masukin fungsi fx x-1 per x-5 ini. Kita akan turunin lagi, sama sih sebenarnya turunannya itu dari yang ini, dan akan menghasilkan min 4 per x-5 kuadrat. Nah, karena f aksen x ini tidak pernah 0 dan selalu negatif, kecuali di x sama dengan 5, itu tidak terdefinisi, maka tidak ada titik ekstrim. Titik ekstrim itu tidak ada ya. Selanjutnya, selang kecengkungan. Nah, selang kecengkungan ini kita akan turunin f aksen x ini menjadi f aksen x ya. Nah, ini akan kita turunin dari p per dx dikali min 4 per x min 5 kuadrat. Nah, dari sini itu kita akan menghasilkan 8 per x min 5 pangkat 3. Nah, ini kita bagi jadi 2 ya. Jika x kurang dari 5, maka f aksen x itu kurang dari 0, maka itu akan menunjukkan cekung ke bawah. Nah, selanjutnya jika x-nya itu lebih dari 5, maka f aksen x itu akan menunjukkan cekung ke atas. Nah, jadi fungsi cekung ke bawah itu dari cekung ke bawah ya, cekung ke bawah itu min hingga sampai 5. Kalau cekung ke atasnya itu dari 5 sampai hingga. 5 sampai hingga. Terakhir untuk titik belok ya. Untuk titik beloknya itu terjadi saat f aksen x terjadi saat f aksen x itu sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Karena f aksen itu tidak pernah 0 ya. Ini tidak pernah 0 dan hanya tidak terdefinisi di x sama dengan 5, maka tidak ada titik belok ya. Tidak ada titik belok. Karena tidak pernah 0, karena tidak pernah 0 dan hanya tidak terdefinisi di x sama dengan 5. Nah, maka dari itu tidak ada titik beloknya ya, teman-teman. Tidak ada titik belok. Selanjutnya saya akan menggambarkan sketsa grafiknya ya. Dari apa yang sudah kita dapatkan dari data-datanya sebelumnya. Kita buat koordinat kartesisnya dulu. Ini segini saja. Karena tadi kita untuk x-nya itu sampai 5 dan untuk y-nya itu min 2, kita tulis saja kayak gini. Tiap ini mungkin ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Untuk y-nya itu kita sampai min 2 aja ya. Min 1, min 2. Sisanya kita tambahin aja biar ini kita ada datanya. 1, 2, 3. Nah, berdasarkan tadi sudah saya lihat di GeoGebra, sudah saya masukkan data-datanya dan juga saya ambil referensi juga dari AI. Maka grafik tersebut akan terbentuk seperti ini. Sabar, saya inikan dulu. Karena dari tadi monoton turunnya itu dari min hingga sampai cekung ke bawahnya itu min hingga sampai berapa? Min 2, maka akan terbentuk seperti ini ya. Dari min hingga nanti ini dia akan turun seperti ini ke min 1 sampai min 2. Nah, karena tidak ada titik belok maka akan seperti ini ya. Cekungnya itu mulai dari setelah 3 sampai 5 dan hingga ya. Nah, grafiknya akan terbentuk seperti ini. Bisa dilihat tidak ada titik potong, tidak ada cekung ke atasnya. Maksudnya tidak ada titik ekstrim ya. Titik ekstrim maksimum minimumnya itu tidak ada ya. Lalu juga untuk selang kecekungannya itu dari min hingga sampai 5 dan 5 sampai hingga. Dan juga titik beloknya itu bisa dilihat tidak ada. Maka grafiknya itu akan terbentuk seperti ini ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada penjelasan yang masih kurang dimengerti atau masih kurang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.